Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fenantia Habondrenansi Redutan. Saya akan membahas mengenai perkembangan emosi remaja. 1. Pengertian emosi. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang mewarnai tingkah laku. Emosi sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, cinta, dan sebagainya. Hattershall pada tahun 1958 mengemukakan emosi sebagai suatu situasi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Misalnya, seorang remaja yang sedang marah akan menampilkan muka seram, wajah merah, postur tubuh yang menegang, bertingkah laku menendang atau menyerang, serta jantung berdenyut cepat. Yang kedua adalah jenis-jenis emosi. Dilihat dari sebab dan reaksi yang ditimbulkannya, emosi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania seperti perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Emosi yang berkaitan dengan perasaan timbul dari faktor di luar individu. Yang kedua adalah emosi yang berkaitan dengan fisiologis seperti sakit, meriang, dan sebagainya disebabkan karena faktor kesehatan. Dan yang ketiga adalah emosi yang berkaitan dengan psikologis seperti bahagia, cinta, benci, rindu, dan sebagainya disebabkan karena hubungan dengan orang lain. 3. Karakteristik emosi remaja. Laila Cole pada tahun 1963 mengemukakan bahwa ada 3 jenis emosi yang menonjol pada periode remaja, yaitu yang pertama, emosi marah. Emosi marah adalah emosi yang paling mudah timbul disebabkan apabila seorang remaja direndahkan, dihina, dijatuhkan, atau dipojokkan dalam teman sebayanya. Seorang remaja pada dasarnya biasa mengganti emosi kekanak-kanakannya dengan cara yang lebih sopan, yaitu diam, mogok kerja, jalan-jalan keluar rumah, serta melakukan kegiatan fisik yang keras. Yang kedua adalah emosi takut. Emosi takut yang dialami remaja dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, ketakutan terhadap masalah atas sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam keluarga. Yang kedua, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun keluarga. Yang ketiga, ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan atau pilihan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Yang keempat adalah ketakutan terhadap masalah pilihan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Yang kelima, ketakutan terhadap masalah-masalah seks. Yang keenam, ketakutan terhadap ancaman terhadap keberadaan diri. Sedangkan pada saat akhir masa remaja dan saat memasuki perkembangan dewasa awal, ketakutan atau kecemasan yang baru muncul adalah menyangkut masalah keuangan, pekerjaan, kemunduran usaha, pandangan politik, agama, perkawinan, dan keluarga. 3. Emosi cinta. Emosi cinta adalah emosi yang telah ada sejak bayi dan terus berkembang sampai dewasa. Pada akhir masa remaja, remaja pria dan wanita akan memilih satu lawan jenis yang paling disayangi. Perkembangan yang normal mengenai emosi cinta dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada mula-mula, remaja akan menjadikan orang dewasa yang sejenis atau berbeda jenis sebagai objek cintanya. Kemudian objek cinta beralih pada teman sebaya yang sejenis, yaitu pada masa pra-remaja. Pada akhirnya remaja menjadikan teman sebaya sebagai objek cintanya. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Remaja nakal biasanya mengalami gangguan emosi yang menyebabkan mereka bertingkah laku nakal. Gangguan emosi yang dialami seperti yang pertama, merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak sehingga timbul ketidakpuasan, kecemasan, dan kebencian terhadap apa yang mereka alami. Yang kedua, merasa dibenci, disia-siakan, tidak dimengerti, dan tidak diterima oleh siapapun termasuk orang tua. Yang ketiga, merasa lebih banyak dihalangi, dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada didukung, disayangi, dan ditanggapi khususnya ide-ide mereka.
Yang keempat, merasa tidak mampu atau bodoh, mungkin karena tidak mengenal potensi diri atau selalu menghayal. Kondisi ini menyebabkan mereka benci terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, merasa tidak menyenangi kehidupan keluarga yang tidak harmonis, sehingga diri mereka kehilangan perasaan nyaman, aman, dan bahagia. Yang keenam, merasa menderita karena disikapi dan dibedakan secara tidak adil. Semua ini dialami remaja dengan emosi negatif yang pada gilirannya terjadi gangguan-gangguan emosi yang bergejala antara lain. Yang pertama, depresi atau sedih yang mendalam. Yang kedua, mudah pingsan karena terlalu sensitif dan perasa. Yang ketiga, mudah tersinggung dan sensitif terhadap orang lain. Yang keempat, sering cemas karena terlalu banyak memikirkan bahaya kegagalan. Yang kelima, sering ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu atau bertindak. Yang kelima adalah ciri-ciri kematangan emosi remaja. Yang pertama, mandiri dalam arti emosional, yaitu mampu bertanggung jawab terhadap